Halo cuy, kembali lagi bersama Bang Jat. Di channel ini, gue akan membagikan informasi tentang dunia sepak bola. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Akhirnya lengkap sudah komposisi 4 besar Piala Dunia 2022. Maroko dan Prancis menyusul Argentina dan Kroasia setelah kemenangan di perempat final tadi pagi. Prancis dan Maroko bakal saling berhadapan memperebutkan tiket ke partai puncak pada Kamis pagi nanti, tanggal 15 Desember tahun 2022. Prancis dan Maroko melaju ke semifinal setelah di perempat final menyingkirkan Inggris dan Portugal. Kemenangan 1-0 atas Portugal membuat Maroko menjadi tim Afrika pertama di semifinal Piala Dunia. Yang prestasi terbaik Afrika di ajang ini sebelumnya adalah perempat finalis yang dibukukan Kamerun pada 1990, Senegal pada 2002, dan Ghana pada 2010. Youssef En-Nesyri menjadi pahlawan Maroko lewat gol tunggalnya di laga tadi malam. Gol keduanya di Piala Dunia 2022, yang ketiga dari total 2 Piala Dunia yang ia ikuti. Rekor terbanyak yang pernah dicatatkan pemain Maroko. Dengan kemenangan atas Portugal, Maroko berarti menjaga rekor tak terkalahkannya di Piala Dunia 2022. Yang sejauh ini imbang sekali dan menang 4 kali, termasuk pada babak adu penalti atas Spanyol di 16 besar kemarin. Dan salah satu kekuatan besar Maroko melaju sejauh ini di Qatar adalah kokohnya lini pertahanan mereka. Rekor terbaik di Piala Dunia 2022, dengan hanya 1 kali kebobolan yang didapat dari Kanada pada laga terakhir babak grup kemarin. Maroko adalah tim dengan rekor clean sheet terbanyak dengan 4 catatannya. Dan sejauh ini belum pernah kebobolan di babak gugur. Dan untuk torehan tersebut, gak semata faktor terbesarnya datang dari kegemilangan kiper Yassine Bounou. Bono adalah pahlawan Maroko ketika mengalahkan Spanyol di babak adu penalti. Dan kembali tampil impresif menjaga gawang mereka tetap clean sheet di perempat final melawan Portugal. Bono terpilih sebagai man of the match namun memilih memberikannya kepada En-Nesyri. Tapi sungguh, di luar aksi heroik Bono di bawah mistar gawang pun, pertahanan Maroko memang sudah sulit ditembus lawan-lawannya. Karena faktanya, Bono pun sejauh ini cuma melakukan 5 penyelamatan selama penampilannya di Qatar. Sedangkan kiper pelapisnya, Monir El Kadjoui yang diturunkan saat menang 2-0 atas Belgia, cuma melakukan 3 kali penyelamatan. Yang berarti sepanjang turnamen, Maroko hanya menghadapi 8 tembakan on target dari 5 lawan-lawannya, dari babak grup ke babak gugur. Tentu catatan ini bukanlah hal wajar bagi tim kuda hitam dengan lawan-lawan elit yang telah dihadapi sejauh ini. Dari itu Belgia, Kroasia, Spanyol, dan Portugal, dan atas keberhasilan itu, tentu kredit tinggi juga patut diberikan kepada barisan pertahanan Maroko yang tak kenal takut menghadapi lawan-lawannya. Achraf Hakimi dari posisinya sebagai bek kanan, adalah pemain dengan tackle terbanyak di Piala Dunia 2022 dengan 19 tackle-nya. Koleganya di lini belakang Maroko, Nusair Mazraoui dan Sofian Amrabat dengan masing-masing 13 tackle-nya juga hanya kalah banyak dari 4 pemain, termasuk Hakimi. Sedangkan Romain Saiss dengan 30 clearances-nya sepanjang turnamen, adalah yang terbanyak kedua di Qatar setelah bek Kroasia, Joško Gvardiol dengan 32 clearances-nya. Namun setelah tampil nyaris sempurna sepanjang turnamen, barisan pertahanan Maroko bakal mendapat tantangan terberatnya di semifinal nanti melawan Prancis. Salah satu tim dengan lini serang terbaik di turnamen ini, yang menempatkan 2 pemainnya di jajaran top skor teratas dari Olivier Giroud dengan 4 golnya, dan Kylian Mbappé di daftar puncak sementara dengan 5 golnya. Antara Giroud dan Mbappé, hanya ada Lionel Messi dari Argentina dengan 4 golnya yang bersaing langsung dalam perebutan gelar sepatu emas pada akhir turnamen ini. Prancis memenangkan tiket ke semifinal setelah mengalahkan Inggris 2-1 di perempat final dan menjadi juara bertahan pertama melaju ke 4 besar sejak Brasil pada 1998. Brasil melaju sampai ke final pada edisi saat itu, dan Prancis juga yang mengalahkan mereka di final untuk mendapatkan bintang pertama di dadanya. Bintang kedua di lambang Prancis diraih setelah 20 tahun. Dan hanya selang 4 tahun kemudian, berpeluang menambah kembali ukiran bintangnya seiring keberhasilan melaju ke semifinal.
Inilah semifinal ketujuh Prancis di Piala Dunia yang tentu menjadi sangat menjomplang jika dibandingkan Maroko yang baru mendapat semifinal pertamanya. Malah Prancis adalah yang terbanyak mencapai babak ini dibanding kontestan empat besar saat ini. Argentina yang paling dekat mencatatkan 5 penampilan, sedangkan Kroasia 3. Namun begitu, bukan berarti pengalaman Prancis di banyak semifinal seluruhnya memberi memori indah. Karena dari 6 kesempatan sebelumnya, 3 diantaranya berujung kekalahan. Sedangkan 3 kemenangan yang berlanjut ke final, 1 kali berujung kekalahan, persisnya pada final 2006 melawan Italia. Kini, Prancis jelas lebih percaya diri. Sebelum turnamen dimulai, Les Blues sudah termasuk tim yang paling difavoritkan juara, bersama Brasil dan Argentina. Kini, dengan tersisihnya Brasil, berarti tersisa Argentina yang di atas kertas jadi pesaing terberatnya untuk menjadi tim ketiga dalam sejarah memenangkan Piala Dunia secara back-to-back, setelah Italia pada 1934 dan 1938, serta Brasil pada 1958 dan 1962. Tapi tentu, untuk mengejar ambisi tersebut, Prancis harus terlebih dulu menang di semifinal. Yang celakanya, tampak bakal sangat menantang. Berkaca sulitnya lawan yang dihadapi, Prancis memang dominan atas Maroko dari segi head-to-head yang menang 2 kali dan imbang sekali dalam 4 pertemuan, seluruhnya di ajang uji coba. Namun, kali terakhir pertemuan antara kedua tim terjadi pada 2007 lalu, 15 tahun berlalu, situasinya jelas jadi berbeda. Apalagi dalam waktu singkat pun Maroko menjelma jadi tim kuda hitam, mengingat baru dalam 8 pertandingan terakhir, termasuk 5 pertandingan di Piala Dunia 2022, mereka ditangani pelatih Walid Regragui. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update konten terbaru dari channel ini.